Selamat malam Bapak Ibu dan saudara warga GKJW Jemaat Waru yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga oleh GKJW Jemaat Waru yang dicanangkan ibadah perkunjungan. Saat ini ibadah perkunjungan di wilayah 8 di kediaman keluarga Bapak Murbo Santoso. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Bapak Murbo Santoso yang sudah berkenan mengizinkan kami untuk membangun ibadah rumah tangga di keluarga Bapak. Mari kita masuk pada ibadah. Ibadah rumah tangga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dan sukacita memberkati kita melalui pertolongan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berbang, berilah musik mengerdam, angkatlah puji-pujian. Mari kita berdoa untuk pelayanan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berserah kepadamu ya Allah. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, di dalam kami, menggumuli, merenungkan, dan membaca firman-Mu. Kiranya kuasailah kami semua, jemaat-Mu yang ada di wilayah 1 sampai wilayah 12, dan khususnya pada wilayah 8 pada malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa berkati di dalam kami membangun ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan 6, pasal 10 sampai 25. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Berbahagia bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang merenungkan dan menggumuli, terlebih-lebih menjalankan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pada malam hari ini yang terambil dari kitab
Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25 tadi, yang natsnya kita ambil di pasalnya ayatnya yang ke-13, yaitu engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Itulah adalah nats yang saya ambil dari bacaan tadi, kiranya bisa menjadikan kekuatan iman pada kita semuanya untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Ada peribahasa yang sudah akrab dan sering kita kenal, yaitu sudah terantuk baru tengada. Jadi sudah terantuk baru tengada, yang artinya baru ingat setelah merugi. Baru ingat, baru teringat setelah merugi. Jadi peribahasa ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan di dunia ini banyak godaan dan cobaan. Jika kita tidak ingat, maka kita bisa jatuh ke dalam belenggu dosa. Dan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kesulitan dalam hidupnya, baru ingat Tuhan. Tetapi di saat kehidupannya berkelimpahan dan tidak mengalami permasalahan atau kesulitan dalam hidupnya, seringkali yang terjadi adalah melupakan Tuhan. Apa saja yang dapat menjatuhkan diri kita dalam belenggu dosa, yaitu setan, harta, jabatan, dan sebagainya. Artinya bahwa perbuatan dosa sering dilakukan oleh manusia, dan seringkali perbuatan dosa itu dilakukan dengan tidak memperhatikan akibatnya bagi kehidupan manusia. Dan ini terjadi karena kehidupan dan pola hidup yang sering melupakan Tuhan. Dalam perikop hari ini, Musa juga mengingatkan kepada jemaatnya bahwa situasi yang paling mengerikan yang dapat dialami oleh bangsa Israel adalah melupakan Tuhan. Di tengah gelimangnya kemakmuran yang dapat mereka nikmati di tanah perjanjian, bahaya terbesar ya justru timbul ketika mereka lupa Tuhan dan akhirnya lupa diri. Dikatakan bahaya terbesar karena mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan melanggar pengakuan bahwa Allah itu esa dan harus dikasihi dengan totalitas hidup. Tidak heran Musa perlu mengingatkan tentang hal ini, sebab lupa rohani tersebut membawa akibat yang mengerikan. Adapun salah satu resep
yang Musa berikan untuk menghindari lupa rohani ini, yaitu berupa ketaatan terhadap perintah, peringatan, dan ketetapan darinya. Ketika ketaatan ini menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya diteladankan dan diwariskan kepada keturunan mereka, tentu tidak mengherankan jika timbul pertanyaan mengenai artinya. Menariknya jawaban yang Musa anjurkan sekali lagi adalah dalam wujud peringatan akan karya Tuhan terhadap umatnya di masa lampau. Peringatan Musa sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Acap kali sadar maupun tidak sadar, kita juga mengalami lupa rohani dengan cara melupakan Tuhan dan peringatan, perintah, serta ketetapannya. Melupakan Tuhan menjadi kita lupa diri. Dan akhirnya juga hidup menyimpang jauh dari rancangannya. Dalam kehidupan kita, dalam keadaan suka maupun duka, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan berkat kepada kita. Dan mari kita mengingat peringatan Tuhan, jangan engkau melupakan Tuhan. Amin. Demikian tadi renungan yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merespon firman tadi. Tapi sebelumnya mari kita saat teduh untuk berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami berucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membaca kebenaran firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa mampukan hamba-Mu yang senantiasa setia mendengar firman-Mu, terlebih menjalankan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon pengampunan dosa apabila di dalam kami hari lepas hari senantiasa ada kekurangan di dalam kami taat akan firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami menyadari pada saat-saat ini, pada saat-saat yang sangat-sangat sulit dengan adanya COVID-19, membuat semua umat manusia di seluruh dunia merasakan betapa sulitnya untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi kami yakin yang percaya Allah senantiasa menyertai kami, di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari, karena semua itu berkat penyertaan Tuhan. Dan kami sebagai orang yang percaya bahwa apa yang kami lakukan, semua itu menurut kehendak-Mu saja ya Allah. Jangan terjadi atas kehendak kami yang terjadi di dalam kami melakukan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan
seluruh warga jemaat, khususnya wilayah 8 ini, di dalam merenungi bacaan yang barusan kita dengarkan bersama, boleh menjadikan suatu pegangan yang senantiasa taat akan firman-Mu dan taat akan kami menjalankan kehidupan ini dengan benar. Demikianlah seluruh doa permohonan kami, ya Allah. Hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 2, sambil kita mempersembahkan yang telah kita persembahkan untuk persembahan pada ibadah pada malam hari ini. Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Maha besar Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyafaat pada saat ini, ya Bapa. Kami menyerahkan gereja-Mu, GKJW Jemaat Waru, dari wilayah 1 sampai wilayah 12 ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah. Kiranya Tuhan senantiasa juga berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan para penatua dan diaken Jemaat Waru. Kiranya semuanya itu boleh melakukan tugasnya dengan baik, karena semua itu atas penyertaan Tuhan semata. Dan kami menyerahkan segala pergumulan kami, keluarga lepas keluarga dari wilayah 1 sampai wilayah 12, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah. Kiranya Tuhan angkat pergumulan-pergumulan yang sangat berat di antara jemaat-Mu yang merasa mempunyai pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan senantiasa beri jalan keluar yang terbaik. Kami menyerahkan juga pemerintahan kami, yang mulai dari teratas sampai yang paling bawah. Kiranya Tuhan senantiasa beri hikmat kepada mereka yang bertanggung jawab menjaga keutuhan NKRI ini, sehingga kami sebagai jemaat-Mu bisa merasakan hidup damai sejahtera di dalam kami, memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan sakit penyakit, jauhkan kami dari COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami semua untuk menjaga keadaan kami, kesehatan kami, agar kami boleh senantiasa
berada di dalam tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, maka akan timbul suatu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami karena kami taat akan peringatan, ketaatan, dan ketetapan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Kami juga berterima kasih, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum untuk pelebaran kerajaan-Mu, ya Allah. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Murbo Santoso, keluarga besar Bapak Murbo Santoso, senantiasa Tuhan berkati. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik, sehingga melalui keluarga di sini, sinar terang-Mu senantiasa terpancar dan senantiasa bisa mengharumkan nama-Mu dan menjadikan suatu pegangan untuk kami tetap senantiasa taat akan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Demikian, ya Allah, seru doa permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 344 bait 1. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indahlah namanya,
Mari kita mohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sungguh terima kasih. Amin. Terima kasih.